Dia pengen nyanyi set babas gitu. Tambahin oke gitu. Tapi dengan ada vokal director, kita jadi punya teman diskusi, teman yang melihat kita tuh kayak intinya sih Kamga waktu itu kayak coba ini, kayak iseng-iseng ya coba ini. Oke. Karena kan memang seharusnya di dalam studio rekaman kita berkreasi dan senang-senang. Jadi vokal director bisa membuat kita jadi iseng nyobain ini, coba teknik ini, faset ini, dan akhirnya pas hasil jadinya, saya bisa ya kayak gini ya. Itu yang tugas pentingnya dari vokal director. Saat itu berarti sebelum Mas Giring jadi Wamen, ya kan sebelum jadi Wamen kan, ya? Saya sempat keluarin 3 lagu ya. Dan itu 3-tiganya bisa dengar. Saya selama berkarya di Niji kayak nggak pernah nyanyi seperti itu. Jadi benar-benar ya Giring Ganesha. Itu nyari sendiri atau ada rekomendasi bersama dengan dia gitu? Pasti kolaborasi dengan Bu Acil ya. Bu Acil kan waktu itu diskusi, ada beberapa vokal director, terus habis itu ternyata Kamga juga jadwalnya luar biasa dia manggulnya banyak, dan dia juga vokal director banyak sekali musisi juga. Dan waktu di ruangan juga gitu seru, kita malah ngomongin video game, santai-santai ngobrol-ngobrol, dia bisa buat suasana jadi cair. Dan tiba-tiba dia masuk ke ruangan nyanyi juga, dia pecah backing vokal, wah keren. Kamga doang yang pernah collab? Ada beberapa lagi yang saya pernah collab. Di 3 single itu? Oh, 3 single itu ya sama Kamga. Okay. Sedikit soal konvensi musik yang nanti di akhir tahun itu ada bocorannya apa? Jadi minggu depan kita akan FGD dulu dengan stakeholder, semua komunitas kita usahakan undang, mudah-mudahan ada bisa datang, semua bisa datang. Dan kita duduk bareng. Pertama, base-nya dari konvensi ini adalah kita harus membicarakan tentang bagaimana rumah kita ini, itu musik Indonesia, menjadi tempat yang lebih baik lagi untuk semua yang ada di dalamnya. Baik itu pencipta lagu, performer, musisi, sampai event organizer-nya, promotornya, publisher-nya, labelnya, semua harus bisa duduk bareng. Kita juga akan melibatkan Spotify. Kalau arahan dari Pak Menteri harus libatkan Spotify, YouTube, karena mereka sekarang musik platform yang besar. Kita harus melibatkan mereka, dan kita juga harus bisa mendengarkan masukan dari mereka juga. Dan mereka juga harus bisa dengerin masukan dari kita. Ya. Nah, beriring waktu Pak Menteri punya gagasan bahwa kita belum pernah bikin music market. Contohnya ini, kemarin waktu kita ke Cannes, ke Marché du Film, itu kan market film. Ada produser di sana, ada distributor, ada agen, ada PH, semua buka booth, semua networking. Tujuan dari music market nomor 1 pasti networking, dan juga memperkenalkan. Misalnya ada event organizer, ada sound system, ada lighting, perusahaan penyewaan lighting, venue, dan semuanya mereka harus bisa presentasi, bisa memperkenalkan, coba bangun tempat saya, atau ada artist management, bisa kita membuka layanan artist management, dan mungkin nanti juga ada pasar vinil juga kan. Pak Menteri sama saya kan hobinya ngoleksi vinil ya kan, walaupun saya masih jauh kalah sama dia ya. Cuman kan intinya kan vinil juga sekarang juga sebagai media musik, vinil sebagai yang fisik ya, itu kan salesnya top banget gitu. Kalau digital kan pasti streaming, tapi kalau fisik jualannya top. Itu kan musik conference-nya di Indonesia. Nah, terkait hal-hal yang masih kita temuin nih soal royalti nih. Baru-baru ini nggak pernah berhenti. Nah, tanggapan? Waktu itu nggak tahu ya bro, datang ke yang kita acara halal bihalal gitu. Saya langsung kok ngomong ke LMKN. Ini isu keresahan dari pencipta, penyanyi, IO, kan isu transparansi. Dia harus dibenahi dari LMKN adalah transparansi. Kalau mereka bisa berbenah, dan mereka yang paling berbenah nomor 1 adalah mereka harus punya bisnis model, mereka harus punya semangat transparan agar jangan sampai ada kecurigaan, ini dibayar nggak sih ini kan. Nomor 1 adalah transparansi. Kalau kita mau guyup damai, semuanya harus terbuka. Tapi gimana negara sendiri apa kabar mengatasi? Oke. Usah nanya lah lu lah. Udah, gua mau makan. Tapi gimana negara sendiri mengatasi masalah yang problem terkait royalti yang diperebutkan belakangan ini? Balik lagi, kita sekarang dari Kementerian Kebudayaan kita menyerahkan ke teman-teman di Kementerian Hukum dan DJK itu.
mereka yang lebih mengerti biar prosesnya di sana. Cuman saya melihat isu ini tercipta karena nggak transparan. Itu aja menurut saya. Mas, berarti, jadi yang harus kita perbaiki adalah masalah transparansi. Mas berarti royalti musik ini bakal dibahas di konvensi musik nanti juga. Pokoknya